Balangan raih prestasi di Aruh Balogo Provinsi 2 Kalimantan Selatan. Hadapi fluktuasi harga, Disperindak Balangan gelar pasar murah di Paringin Timur. DKP 3 Balangan salurkan bantuan pangan untuk korban kebakaran di Desa Buntu Karau. Bapperida Balangan gelar Monef RKPD Triwulan 3. Diskominfosan tunjukkan kinerja positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Fitri Nadia. Berikut batarbangan selengkapnya. Kabupaten Balangan berhasil meraih prestasi gemilang dalam Aruh Balogo Provinsi 2 Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu selama 2 hari, Sabtu sampai Minggu, 12 sampai 13 Oktober 2024. Kabupaten Balangan turut berpartisipasi dalam Aruh Balogo atau Arbal Provinsi 2 Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu, 12 sampai 13 Oktober 2024. Acara ini diikuti oleh 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan dengan tujuan melestarikan olahraga tradisional Balogo dan menjadikannya sebagai event bergengsi di tingkat nasional. Gabungan Olahraga Balogo Indonesia atau GOBI Kabupaten Balangan yang dipimpin oleh Yazid Fahri berhasil meraih prestasi gemilang dengan membawa pulang 1 medali emas dalam kategori bakawan 2 binian oleh tim Bunga Selangkar. Selain itu mereka juga memperoleh 1 medali perak dalam kategori bakawan 3 lakian oleh tim Ulin Timbul, serta 2 medali perunggu dalam kategori bakawan 3 binian oleh tim Putri Langkar dan kategori campuran. Yazid berharap melalui lomba ini olahraga Balogo dapat terus berkembang dan dimainkan di ajang nasional. Lebih lanjut, ia juga menginformasikan bahwa event Arbal Provinsi berikutnya akan diadakan di Kota Baru. Diketahui lomba ini diselenggarakan atas kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Komite Olahraga Masyarakat, GOBI Kalimantan Selatan, PT Arutmin Indonesia, Bank Kalsel, serta Absolut Digital Printing dan Percetakan. GOBI sendiri telah diakui oleh Komite Olahraga Nasional Masyarakat Indonesia atau Korminas sebagai induk organisasi olahraga atau inorga resmi untuk olahraga tradisional Balogo. Selain itu, pada ajang ini sebanyak 312 peserta berkompetisi, terdiri dari 213 laki-laki dan 99 perempuan, dalam berbagai kategori seperti bakawan bertiga lakian, bakawan bertiga binian, bakawan 2 lakian, bakawan 2 binian, serta perorangan putra, perorangan putri dan campuran atau 1 putra dan 1 putri. Tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan melaporkan. Dalam rangka membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga bahan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan kembali menggelar pasar murah di Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Rabu 23 Oktober 2024. Dalam rangka membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga bahan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan kembali menggelar pasar murah di Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Rabu 23 Oktober 2024. Dalam pasar murah tersebut, warga yang hadir bisa membeli berbagai bahan pokok seperti tepung terigu, telur, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan mie instan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Analis Perdagangan Kabupaten Balangan Asbit menyebutkan bahwa pasar murah ini merupakan strategi pemerintah untuk meredam inflasi dan menjaga stabilitas harga sembako. Asbit menambahkan selain membantu meringankan beban warga, kegiatan ini juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Dengan antusiasme yang tinggi, Disperindak Balangan berharap pasar murah seperti ini bisa terus diadakan secara berkala untuk membantu lebih banyak warga dan menjaga stabilitas harga di Kabupaten Balangan. Muhammad Rifki dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah kepada korban kebakaran di Desa Buntu Karau, Kecamatan Juwai, Rabu 23 Oktober 2024. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP kepada korban kebakaran di Desa Buntu Karau, Kecamatan Juwai, Rabu 23 Oktober 2024. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, Neneng Jamilal menyatakan bahwa bantuan sebanyak 150 kg beras diberikan kepada 5 kepala keluarga yang terdampak musibah kebakaran di desa tersebut. Ini kami ada bantuan beras untuk korban bencana dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan, di mana kami ini ada bantuan yang namanya cadangan pangan pemerintah ya. Jadi kami keluarkan untuk menyalurkan bantuan yang terkena bencana. Kebetulan di Desa Buntu Karau ini kemarin ada kebakaran ya. Kalau tidak salah sejumlah 5 kakak korbannya. Jadi kami salurkan beras sebanyak 150 untuk 5 kakak tersebut. 150 kg. Harapan? Mudah-mudahan bantuan kami yang seadanya ini bisa sedikit meringankan ya beban keluarga yang tertimpa musibah. Semoga ya diberikan kesabaran dan ketabahan dan semoga bantuan kami ini bermanfaat. Neneng berharap melalui bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi korban kebakaran serta memberikan mereka kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut. Di sisi lain, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Buntu Karau, Budi Supiani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Balangan atas bantuan yang diberikan. Ia menambahkan pada musibah tersebut terdapat 4 rumah yang terbakar, termasuk 1 rumah kosong dan 3 kepala keluarga yang terdampak langsung. Kami dari selaku perangkat desa Buntu Karau mengucapkan terima kasih kepada dinas-dinas terkait yang telah membantu terjadinya yang korban kebakaran. Harapan kami mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang kembali. Untuk diketahui berapa apa ada total kakak Untuk rumah yang terbakar 4 buah rumah, tapi 1 buah rumah yang kosong. Jadi ada 3 kepala keluarga yang terbakar gitu. Sementara itu, salah satu korban kebakaran, Heldawati juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan pihak terkait yang telah memberikan bantuan, termasuk beras yang diterima pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pemerintah yang sudah membantu kami. Mudah-mudahan bantuan pian membawa berkah bagi kami sabarataan. Abdul Halim dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bapperida Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah Triwulan 3 tahun 2024. Salah satu agenda monef tersebut dilaksanakan di kantor Diskominfosan Kabupaten Balangan, Kamis 24 Oktober 2024. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD Triwulan 3 tahun 2024. Salah satu agenda monef tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfosan Kabupaten Balangan
Kamis 24 Oktober 2024. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Kabupaten Balangan, Haryanto menyatakan bahwa tujuan Monef RKPD Triwulan 3 adalah untuk mengevaluasi progres setiap SKPD hingga September 2024. Kami juga dari tim monitoring ini ingin mengetahui informasi apabila dalam pencapaian target dari SKPD ini ada kendala-kendala apa saja. Nah, itu apa saja yang menghambat kinerja SKPD, kami juga ingin mengetahuinya sehingga nanti ini bisa kita rumuskan untuk pemecahan masalahnya. Setelah meninjau capaian dari pelaksanaan program kegiatan di Diskominfosan Balangan, Haryanto menyatakan bahwa kinerja Diskominfosan sudah cukup baik hingga triwulan ini. Artinya anggaplah kinerja ini bukan dianggapnya, tapi kinerja dari Kominfosan sudah cukup baik sehingga ini akan dimantapkan lagi ketika realisasi pelaksanaan program kegiatan sampai akhir tahun di 2024 ini pada triwulan keempat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfosan Balangan, Muhammad Nur melaporkan bahwa sebagian indikator awalnya terlihat rendah, namun setelah dilakukan klarifikasi dengan Baperida, hasilnya sesuai target. Setelah dilakukan klarifikasi oleh teman-teman kepala bidang, ternyata memang indikator yang dimaksud oleh Baperida itu ada pemahaman yang berbeda, sehingga kita sesuaikan indikator yang ada di renja kita itu dengan apa yang dimaksud oleh kita Dinas Kominfo, sehingga target yang semula rendah setelah diklarifikasi oleh kepala bidangnya itu sesuai dengan target kita di triwulan 3 ini. Sebagai contoh, target SKPD yang dilayani di bidang aptika ditetapkan 100%. Meski awalnya dianggap rendah, ternyata target ini sudah tercapai karena semua SKPD serta kecamatan kecuali Paringin dan Paringin Selatan menggunakan sumber internet dari Diskominfosan. Setelah mereka melakukan monitoring dan evaluasi, ini sangat bermanfaat bagi kita karena kita semua yang ada di SKPD ini, dari mulai kepala dinas, kepala bidang, kepala subbaknya, tahu semua, oh ternyata ini harus kita benahi lagi, indikatornya harus kita sesuaikan. Karena indikator yang ada itu mungkin perhitungannya dulu belum sesuai dengan apa yang kita laksanakan di Dinas Kominfo ini. Nah, hari ini semua sudah sinkron antara Baperida dengan kita Dinas Kominfo terkait dengan indikator renja tahun 2024 ini. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Beterbangan edisi kali ini, saya Fitri Nadia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Beterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.